Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar yang bertemakan Make a Creative Way for Optimizing Social Media Marketing. Yang terhormat Ibu Meta Andriani, SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemasaran digital, dan Bapak Ibu pelaku UMKM serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di acara yang Tuhan berkahi ini. Mudah-mudahan setiap langkah dan juga setiap tetes keringat kita bisa menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembacaan doa. Acara kedua, sesi foto bersama. Acara ketiga, penyampaian materi webinar yang bertemakan Make a Creative Way for Optimizing Social Media Marketing. Acara keempat, sesi tanya-jawab. Acara kelima, pengumuman penanya terbaik dan pemenang yang beruntung. Acara keenam, penutup. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Farhan Baki. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya akan membacakan doa sesuai dengan agama Islam, bagi agama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan webinar Make a Creative Way for Optimizing Social Media Marketing. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lingkungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, berikanlah kami semua kesehatan dan perlindungan-Mu. Jauhkanlah kami dari semua wabah penyakit COVID-19 ini. Dan hilangkanlah pandemi dari bumi ini, ya Allah. Agar kami senantiasa bisa melakukan aktivitas secara normal kembali dan dapat bertemu, bersilaturahmi satu sama lainnya. Ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Farhan Baki yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Acara selanjutnya, foto bersama. Dihimbau kepada seluruh rekan-rekan tanpa terkecuali untuk mengaktifkan kamera, foto bersama dalam bentuk screenshot per slide. Dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya, acara dipandu oleh moderator Ivana Puspita. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih MC Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ivana Puspita, mahasiswi Indonesia Banking School dengan jurusan Manajemen Marketing Angkatan 2018. Saya selaku moderator yang akan memandu acara pada kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh MC tadi, bahwasanya pada kesempatan yang baik ini, materi yang diberikan berjudul Make a Creative Way for Optimizing Social Media Marketing. Nah, selanjutnya mungkin saya akan memberikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan pada webinar hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada 2 tahun terakhir dan sampai sekarang pun kita masih pada era pandemi. Nah, banyak sekali peraturan-peraturan baru yang diberlakukan, misalkan contohnya kita harus social distancing, terus belum lagi ada peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan juga kita tahu kalau awal COVID itu kita ada yang namanya sistem lockdown. Nah, karena peraturan-peraturan inilah yang memicu adanya perubahan perilaku pada konsumen, gitu kan. Kita ketahui bahwa adanya pergeseran yang signifikan mengenai cara jual beli yang dahulunya offline menjadi online atau digital. Nah, misalkan kayak contohnya kita dulu mau belanja kebutuhan rumah, misalkan mau beli sayur-sayuran, kita dulu pergi ke pasar atau ke supermarket. Tapi kan kalau sekarang karena ada COVID, jadi kita lebih prefer untuk belanja melalui online gitu kan. Bukan hanya kebutuhan rumah, tapi segala aspek juga sekarang kan masih mending untuk membelinya secara online aja atau secara digital. Nah, kita ketahui juga kalau sekarang banyak juga UMKM yang dulunya berjualan secara offline, sekarang juga bermunculan di online dan mulai bersaing satu sama lain. Nah, oleh sebab itu, menjadi hal yang menarik untuk narasumber membahas bagaimana sih strategi pemasaran yang dapat diimplementasikan kepada UMKM tersebut. Nah, narasumber juga nanti akan menjelaskan bagaimana meningkatkan brand awareness pada produk UMKM tersebut dengan menggunakan social media konten yang baik dan benar. Nah, nanti juga narasumber akan memberikan penjelasan serta tips-tips yang dapat digunakan UMKM untuk social media konten mereka. Nah, social media konten itu sebenarnya banyak banget bentuknya. Kita lihat itu mungkin salah satu contohnya kalau misalkan kita main Instagram, kita ngelihat social media konten mereka dari gimana sih mereka membuat desain feeds-nya mereka, feeds Instagram, terus gimana mereka membuat Instastory, itu juga termasuk kepada social media konten. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan sekarang belanjanya jadi online, jadi pada COVID juga kan kita untuk mengulur waktu karena bosan gitu kan di rumah, pasti kan kita pasti mainnya social media gitu kan. Terus maka dari itu, sosial media itu sebenarnya sekarang udah penting banget untuk semua kalangan bentuk penjualan, UMKM juga termasuk. Nah, maka dari itu, narasumber nanti akan menjelaskan bagaimana untuk membuat sosial media konten mereka untuk meningkatkan brand awareness pada si produknya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit susunan acara. Nah, susunan acara ini diawali dengan pembacaan CV narasumber, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, lalu diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pemberian door prize. Nah, jadi untuk teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin pengen tanya, nanti pertanyaan terbaik bakalan dapat door prize gitu. Silahkan dimunculkan CV-nya. Nah, jadi pada narasumber pertama itu ada Maharani Widyadana, mahasiswi STI Indonesia Banking School, jurusan Manajemen Pemasaran. Lalu pengalamannya ada Komisi 1 menjadi DPM pada tahun 2020 hingga 2021. Lalu yang kedua menjadi Kepala Divisi Acara atau Workshop Legislatif DPM KMIBS pada tahun 2021. Dan yang terakhir menjadi Student Internship at Bank Indonesia. Next. Dan narasumber kedua yaitu Saudari Nesta Alfionita, mahasiswi STI Indonesia Banking School, jurusan Manajemen Pemasaran. Pengalamannya ada Badan Kominfo 1 DPM KMIBS pada tahun 2020 hingga 2021. Lalu yang kedua, Kepala Divisi Eksternal Galeri Investasi STI EIBS pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Dan yang terakhir, Owner Nadera Kaseva Chips. Nah, sampai juga kita pada acara ini,
Jadi untuk penjelasan materinya kepada Saudari Maharani dan Saudari Nesta kami persilahkan. Terima kasih buat Ivana dan Dinda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maharani Widyadana, biasa dipanggil Rani. Saya mahasiswi manajemen di Indonesia Banking School, jurusan pemasaran. Sebelumnya saya pengen terima kasih untuk Ibu Meta Andriani selaku dosen pengampu pemasaran digital, sehingga kami berkesempatan untuk membuat webinar pada siang hari ini, dan juga saya berterima kasih kepada pelaku UMKM dan rekan-rekan mahasiswa yang telah berkenan hadir pada webinar siang hari ini. Di sini kita mau sharing dan belajar aja ya, karena saya juga masih belajar. Lalu kita masuk ke materi aja ya. Di webinar siang kali ini kita mau bahas tentang make a creative way for optimizing social media marketing. Jadi kita akan bahas cara membuat konten online efektif dan relevan. Next. Di sini ada topik pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang social media marketing, dan yang kedua alat-alat yang dapat digunakan untuk content creator. Next. Oke, jadi seperti yang kayak Ivana bilang sebelumnya, zaman sekarang tuh udah digitalisasi banget ya, apa-apa udah digital. Even kita beli sayur aja sekarang tuh bisa lewat digital, bisa lewat online. Kita tinggal klik-klik aja di HP kita, nanti ya udah nanti kita order, kirim, udah nyampe sayurnya. Segampang itu sekarang kan. Nah, maka dari itu digital ini kita mau manfaatin nih buat kita sebagai UMKM. Kita mau dong bisnis kita ini selalu berkembang dan nggak ketinggalan sama kompetitornya. Caranya itu salah satunya promosi. Promosi itu bisa dilakukan secara offline ataupun online. Nah, promosi online atau digital ini bisa kita lakukan di salah satunya itu melalui sosial media atau social media marketing. Social media marketing itu apa sih? Social media marketing itu adalah pemasaran berbentuk digital yang dilakukan di platform media sosial untuk memasarkan sebuah produk atau jasa. Next. Nah, di sini ada data yang saya ambil dari Hotsuite dan datareportal.com. Di kiri atas ini kita bisa lihat, ini ada daily time spent on media di Indonesia pada bulan Januari 2001 kemarin. Paling banyak itu time spent using internet ya. Orang-orang paling banyak spend time-nya itu di internet sebanyak 8 jam 52 menit. Dan paling banyak itu di sosial media sebanyak 3 jam 14 menit. Ini tuh paling banyak di antara orang-orang spend watching TV, reading, dengerin musik, radio, atau podcast, atau bahkan main game. Nah, di Indonesia sendiri itu data statistiknya itu pengguna media sosial itu udah mencapai 170 juta. Itu pada Januari 2021. Mungkin sekarang udah bisa naik, dan angka 170 juta ini udah mengalami kenaikan sebanyak 10 juta atau 6,3% di antara tahun 2020 dan 2021. Next. Jadi dari data yang sebelumnya kita lihat, kita bisa simpulin nih kalau orang-orang itu gak terlepas yang namanya digital, tidak terlepas yang namanya sosial media. Jadi penting banget untuk kita melakukan pemasaran di sosial media atau di online gitu ya. Nah, kalau kita melakukan social media marketing itu apa sih yang kita dapat? Yang pertama itu adalah meningkatkan sales atau konversi pembelian. Maksudnya di sini, misalnya kita sebagai UMKM belum terkena digital sama sekali. Biasanya tuh yang beli ya itu aja, masih yang sedaerah sama yang kita jual gitu loh. Nah, setelah kita melalui digital, itu konversi itu bisa naik. Jadi sales kita itu bisa naik. Lalu dengan kita melakukan social media marketing itu ya, kita berharap dengan strategi-strategi yang kita jalanin, semuanya itu bisa mengaruh sama sales kita. Jadi kita tuh pengen kalau orang yang lihat produk kita itu pengen ada niatan beli nih tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi strategi marketing itu can lead to sales. Yang kedua itu adalah brand awareness.
Jadi banyaknya orang yang menggunakan sosmed ini, lahan digital itu menciptakan pasar baru. Jadi ini bisa dijadikan sarana untuk kita melakukan pemasaran di sosial media. Nah, brand awareness itu penting ya, kita mau tahu nih kalau orang-orang tahu sama brand kita. Brand awareness itu contohnya kayak gini, misalnya kita mau lihat logo aja deh, lihat logo, ada logo warna merah sama logo logo M warna kuning. Kita tahu itu jenis fast food apa, dan kita lihat juga nih kompetitornya, ada logo warna merah tapi ada logo pakai kakek. Nah, kita tahu nih fast food ini keduanya itu mirip-mirip, cuma kita tahu yang mana yang McDonald, mana yang KFC. Nah, jadi seperti itulah gimana kita harus bangun brand awareness, gimana kita harus bikin brand kita tuh nyangkut sama konsumen kita. Nah, yang ketiga itu ada dapat berkomunikasi dengan calon pelanggan atau pelanggan. Jadi di sosial media itu isinya bukan pelanggan kita aja, ada yang calon pelanggan, ada juga yang bahkan lihat-lihat doang. Jadi selama itu mungkin baiknya kita harus menjaga komunikasi kita dengan calon pelanggan ini. Kita nggak tahu nih calon pelanggan kita tuh mungkin nggak butuh produk atau jasa kita sekarang. Mungkin butuhnya akan minggu depan atau bulan depan, kita nggak ada yang tahu. Maka dari itu baiknya kita harus menjaga komunikasi kita selalu sama calon pelanggan dan pelanggan kita. Yang keempat ada memahami pola pelanggan. Maksudnya ini ketika kita berinteraksi di sosial media ya, kita tuh bisa tahu analytics-nya. Kita bisa tahu gender apa sih yang paling sering visit media sosial kita, apakah laki-laki, apakah perempuan, dan kita juga bisa tahu range usia berapa sampai berapa yang sering visit media sosial kita. Dan kita juga bisa tahu nih di sosial media tuh trendsnya tuh apa sih, apa yang lagi banyak dicari gitu. Nah, contohnya misalnya bulan Ramadan kemarin ya, kita bisa lihat tren untuk baju lebaran perempuan. Baju lebaran perempuan itu kan banyak ya, ada gamis, kaftan, tunik, atau lain-lain. Nah, di sosial media tuh kita bisa lihat tren sekarang tuh apa sih, apakah kaftan, atau gamis, atau tunik. Next. Di sini ada strategi sosial media marketing. Yang pertama adalah pilih kanal media sosial efektif. Jadi, nggak semua media sosial itu efektif. Ada yang ramai di Instagram doang, ada yang ramai di Facebook doang, atau lainnya. Maka dari sebelum kita milih media sosial apa yang mau kita pakai, baiknya itu kita harus tahu produk atau jasa apa nih yang kita jual. Lalu kita harus tahu juga target kita tuh siapa. Contohnya itu adalah anak muda seperti saya, seumuran saya, mahasiswa, itu lebih aktif di Instagram. Sedangkan orang yang lebih tua dari saya, yang lebih orang dewasa, mungkin dia akan lebih aktif di Facebook. Jadi kita harus tahu nih target kita tuh kebanyakan anak muda atau orang tua. Jadi kita bisa memilih channel media sosial apa yang sekiranya efektif dan sesuai dengan target kita. Oke, yang kedua adalah tetapkan tujuan yang jelas. Maksudnya itu di sini kita harus set goals. Kita tuh melakukan social media marketing tuh buat apa? Apakah tujuan kita untuk brand awareness, atau brand advocates, atau public relation, atau research and development, atau untuk sales? Kita harus set tujuan kita agar kita tahu nih strategi yang dijalanin tuh kayak gimana. Yang ketiga itu ada research kompetitor. Kita harus riset kompetitor kita. Di sini maksudnya itu bukan buat plagiasi ya. Di sini kita tujuannya cuma mau lihat gimana sih respon audiens terhadap strategi yang kompetitor kita lakukan. Apakah sudah efektif atau belum? Kalau emang belum, kita bisa hindarin tuh strategi kompetitor yang kita lakuin, atau bahkan kita memodifikasi strategi tersebut agar lebih efektif. Lalu yang keempat ada merencanakan konten. Nah, konten ini tuh harus relevan dan menarik ya. Relevan itu maksudnya relevan dengan produk atau jasa yang kita jual gitu. Lalu konten itu harus dikemas secara rapih dan menarik. Nah, buat konten ini bisa banget menggunakan template desain seperti Adobe atau Canva. Nah, untuk Canva nanti akan dijelasin di akhir materi oleh teman saya.
Tapi sekarang kita bahas strategi sosial media marketing dulu. Lalu yang kelima itu menciptakan brand image. Jadi saya ambil contoh di Instagram ya. Di Instagram itu grid-nya itu ada 3. Nah, kita bisa manfaatin nih untuk mainin tone warna atau desain kita. Nah, baiknya itu tone warna itu selalu diperhatiin. Kita jangan nabrak-nabrak warnanya. Kalau emang mau ganti warna, baiknya tuh ada transisi gitu dari bawah ke atas, ada transisinya. Jadi kita harus berusaha untuk page kita tuh enak dipandang, dari visual tuh kayak nyaman dan rapih gitu. Lalu yang keempat ada ads berbayar. Buat UMKM jangan ragu untuk pakai ads berbayar. Kenapa? Karena ads berbayar ini membantu jangkauan kita lebih luas, membantu mencapai mencapai jangkauan yang belum kita capai sebelumnya. Jadi ini tuh cocok banget untuk UMKM baru atau UMKM sedang meningkatkan sales. Nah, ads berbayar yang saya tahu itu contohnya Instagram Ads atau Facebook Ads. Nah, mereka ini nanti akan menyebarkan iklan kita sesuai algoritmanya, sesuai juga dengan target yang kita mau. Kayak misalnya mau ke gender apa, ke usia berapa, nanti akan di-set oleh algoritma Facebook dan Instagram. Yang ketujuh itu ada evaluasi. Evaluasi itu kita lakukan buat tahu how well the strategy is working. Jadi kayak kita mau tahu nih performa strategi yang kita udah jalani itu seberapa baik sih, udah seberapa jauh, apakah meningkat, apa biasa-biasa aja, atau malah nggak ada impact sama sekali. Nah, kita bisa lihat di analytics-nya kayak sepertinya contoh reach atau mention atau like, comment atau followers atau like. Lalu next. Nah, di sini problem social media marketing itu biasanya adalah kehabisan konten. Nah, di sini ada website answersocrates.com. Jadi ini bisa buat kalian bikin konten. Kenapa? Karena si answersocrates.com ini menampilkan data-data yang maksudnya menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering dicari di internet. Jadi pertama itu kalian bisa buka answersocrates.com, lalu langkah kedua nanti akan muncul kayak gini, nanti dimasukin aja topik, country, dan language-nya. Topik yang saya ambil di sini contohnya itu coklat, country-nya Indonesia, karena kita di Indonesia, language-nya itu bahasa Indonesia. Next. Lalu kalau kita udah klik search, akan muncul kayak gini. Ini 5W1H. Bahkan lebih dari 5W1H. Jadi kita bakal tahu nih, apa sih yang bakal dicari tentang coklat di internet. Nah, buat konten ya, kita bisa banget bikin konten yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas ini. Jadi kayak, misalnya, bagaimana coklat dibuat. Nah, kita bisa bikin video, coklat tuh dibuat kayak gini gitu. Jadi oke, itu aja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Nesta Alfianita. Nesta, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya Maharani. Sangat menarik ya teman-teman sekalian dengan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Kakak Rani. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nesta Alfianita, jurusan Manajemen 2018. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meta Andriani, SEMM, selaku dosen pengajar mata kuliah pemasaran digital, dan untuk rekan-rekan dari pelaku UMKM pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan dan teman-teman semua. Oke, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, di sini kita sudah melihat ya bahwa ada beberapa orang yang menjadi motivasi dari pelaku bisnis yang sukses. Kalau kita ketahui sekarang itu Arif Muhammad. Mungkin saya akan memberikan contoh salah satu orang yang sukses dalam mengembangkan bisnisnya, yaitu Arif Muhammad. Pasti beberapa kalian tuh sudah tidak asing lagi dengan konten kreator yang satu ini. Banyak sekali netizen yang bilang bahwa Arif Muhammad ini adalah S3 marketing ya, dengan membuat heboh para penggemarnya, seperti papan billboard yang ia lakukan bahwa kita mengiranya seorang Arif Muhammad ini akan terjun ke dunia politik dan menjadi gubernur Tangerang Selatan. Karena kalau kita lihat bacaan di dalam papan billboard tersebut, itu jelas teman-teman menjadi nomor 1, dan ternyata
Arif Muhammad ini meluncurkan sebuah bisnis baru, yaitu Prep Studio fashion cowok yang akan menjadi nomor 1. Ternyata itu adalah tujuan dia, teman-teman. Jadi kita terperangkap oleh marketing si content creator ini, atau bisa disebut Arif Muhammad. Mungkin salah satunya ini agar teman-teman sekalian memiliki motivasi dan inovasi dengan memiliki ide-ide yang kreatif untuk memasarkan produknya. Oke, next. Selanjutnya, ada tahapan peningkatan brand awareness yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Rani, bahwa brand awareness itu penting ya untuk ditingkatkan. Yang pertama itu ada brand recognition. Tingkat pertama dalam melakukan strategi brand awareness dengan menciptakan pengenalan brand kepada calon konsumen kita. Nah, di sini tuh perlu melakukan pengenalan brand kepada calon konsumen sebagai proses pengakuan kepada konsumen untuk menggunakan brand yang akan ditawarkan. Nah, di dalam proses tersebut terjadi secara perlahan melalui bagaimana sebuah brand dapat memberikan sebuah citra dan kesan dari brand mereka melalui nama, logo, visualisasi, hingga produk yang ditawarkan oleh brand tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, para konsumen yang sebelumnya berada pada tahap unaware from brand mulai mengenali identitas dari suatu brand tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, brand recall. Brand recall ini tahap pengenalan dalam brand awareness, yaitu proses mengingat kembali, karena namanya di sini recall. Proses ini tuh biasanya tercipta ketika konsumen telah mempercayakan suatu kebutuhannya kepada satu nama brand, yang berarti dalam proses mengingat kembali, konsumen cenderung untuk memilih satu brand yang lebih familiar di ingatan mereka. Proses yang menjadi brand ini agar menjadi familiar kepada konsumennya itu merupakan hasil dari brand recognition, pendekatan melalui makna sebuah brand kepada representasi visual yang diikuti kualitas yang terjamin, yang mampu menjadikan brand ini sebagai pilihan utama untuk konsumen. Pada proses mengingat ini tuh terlihat ketika kita sedang membutuhkan produk sabun, cuci baju, pasti brand dengan nama familiar, kita sudah mengingat itu namanya Rinso yang akan kita pilih. Yang ketiga itu selanjutnya ada top of mind. Nah, ini adalah puncak brand awareness, kemampuan konsumen dalam mengenali dan mengingat nama brand sebagai satu-satunya produk. Dengan kata lain itu top of mind. Jadi, dalam memikirkan suatu produk yang tertuju kepada satu brand secara spontan, terdapat beberapa pelaku branding di Indonesia yang telah mencapai tingkatan ini dalam menciptakan brand awareness kepada para konsumennya. Contohnya, pada saat kita ingin memilih produk air mineral, di dalam satu etalase itu, banyak beberapa brand, maka yang akan kita pilih adalah produk yang familiar serta populer. Sudah jelas kan produk air mineral seperti brand Aquala yang akan kita pilih terlebih dahulu. Terdapat beragam faktor yang menjadi kesuksesan Aqua sebagai brand yang mempresentasikan air mineral itu di benak kita. Next. Nah, selanjutnya itu ada strategi pemasaran di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama itu, kalau kita lihat di sini tuh komunikasi ya, communication. Jadi kita harus tetap melakukan komunikasi dengan customer. Karena di masa pandemi ini banyak sekali orang yang harus self-quarantine di rumah dan nge-scroll sosial media mereka agar tetap update berita terbaru atau sekedar mencari hiburan semata. Yang pertama harus kalian lakukan itu adalah ikut menampilkan konten yang bersifat tidak harus melulu soal produk ya. Jadi kita harus ada soal komunikasi seperti memberikan Q&A lewat story atau giveaway dengan calon konsumen kita. Selanjutnya itu ada optimalisasi media sosial. Nah, pelaku usaha harus mengoptimalkan media sosial yang dimiliki. Di masa pandemi sekarang ini, membuat konten yang menarik dari segi visual ataupun caption, terus bisa juga memanfaatkan website untuk memperkenalkan informasi usaha yang lebih detail, atau juga memperluas penjualan melalui marketplace. Sekarang juga udah banyak ya marketplace seperti Tokped, Shopee, dan lain-lain, dan e-commerce di era digital saat ini. Strategi ini juga dapat meningkatkan brand awareness. Nah, selanjutnya itu ada memberikan diskon yang menarik. Seperti yang kita tahu ya, salah satu dampak dari pandemi COVID ini banyak sekali orang yang di PHK, terus otomatis mereka tidak mendapatkan pendapatan sama sekali dan pasti mereka berpikir 2 kali untuk menghabiskan uang.
orang-orang yang lebih berhemat dalam berbelanja memberikan diskon pada produk adalah salah satu solusi kita sebagai pelaku UMKM. Cara ini tuh dapat mendapatkan simpati dari pelanggan dan dapat juga mendatangkan pelanggan baru di luar target pasar kita, dan tentunya itu tetap menjadi pemasukan, tetap terus berjalan untuk memasukkan di produk UMKM kita. Selanjutnya itu ada menggunakan platform yang sesuai. Maksud di sini menggunakan platform yang sesuai. Ini bagian sangat penting juga ya bagi para pebisnis. Konten yang menarik itu dapat diunggah di berbagai platform, mendukung bisnis yang secara online gitu. Kalian juga harus paham di mana konten kalian tuh akan dipublish dan siapa target market Anda. Mungkin kalau kita lihat zaman sekarang ini, Facebook itu sekarang ranahnya itu udah ranah dewasa yang mungkin di atas 30 tahunan. Nah, kita harus bisa menempatkan kalau misalnya kita untuk target pasarnya di atas 30-an, kita bisa mengiklankan lewat Facebook. Tetapi kalau generasi milenial zaman sekarang itu kita bisa mengiklankan melalui Instagram dan TikTok yang lagi viral saat ini. Selanjutnya itu ada tetap tenang dan positif. Pasti di awal-awal pandemi itu kan pelaku usaha kan berpikir untuk menggulung tikar usahanya, tetapi itu hal yang salah ya teman-teman. Yang harus dilakukan adalah mencari strategi di digital marketing yang terbaik untuk membangkitkan bisnis kita gitu. Jangan pernah panik pada saat pandemi atau pada saat kondisi-kondisi yang mungkin terjadi nantinya, karena kalau mengambil keputusan di saat panik itu pasti rugi banget untuk bisnis yang kita sudah jalankan gitu. Dan kita harus tetap positive thinking bahwa situasi ini akan segera berakhir dan bisnis akan dan tidak akan gulung tikar gitu teman-teman. Next. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, ini saya kasih contoh dari beberapa contoh konten yang menarik. Dari salah satunya saya ambil dari F-Bag. F-Bag itu salah satu produk souvenir ya, pouch seperti pouch dan bag. Itu kalau kita lihat highlightnya, ini tertata dengan rapi ya teman-teman. Ini tuh ada tas hamper, mungkin produk fotonya tuh nanti ada di sini, terus ada masker muka, terus ada harga satuannya, ada testimoninya dari konsumen mereka. Nah, terus kita lihat juga di sini tuh ada konten untuk berkomunikasi dengan konsumen. Misalnya itu ada tips memilih souvenir, terus juga tidak yang seperti saya katakan tidak harus soal jualan karena itu akan memaksakan konsumen ya teman-teman. Jadi kita juga harus diselingi oleh konten-konten yang lagi tren sekarang, misalnya adanya giveaway kepada konsumen atau enggak mengucapkan hari-hari besar gitu di konten bisnis kita. Nah, selanjutnya itu ada dari Kaisei. Kaisei ini mungkin kalau kita lihat di fotonya ini dia cuma diselingi oleh background putih dan bunga-bunga kering ya teman-teman. Ini tuh biar terlihat lebih estetik gitu dan enak dipandang gitu teman-teman. Nah, di sini juga highlightnya juga tertata dengan rapi. Dari desainnya juga cuma simbol-simbolnya seperti produk, behind the scene, testimoni, about us. Seperti itu teman-teman, ini contoh konten yang menarik kalau misalkan kita ingin membuat konten seperti ini. Next. Oke, selanjutnya mungkin saya akan membuat contoh ya beberapa desain dari Canva, karena Canva kan sekarang udah user friendly kan teman-teman. Cocok untuk pemula juga nih. Izin share screen ya. Sudah kelihatan belum? Udah, Nes. Baik, terima kasih Rani. Kalau kita lihat, mungkin saya mau coba membuat konten
3 feed ya teman-teman, 3 feed di Instagram. Kita coba buat desain baru. Lalu ukuran khusus, nanti kita pilih 360 kali 180 pixel. Nah, selanjutnya nanti kita pencet Shift dan R, Shift plus R. Terus habis itu keluar seperti ini penggaris ya, ini namanya. Nanti kita tarik penggarisnya ini ke 180. Biar konten kita tuh 3 feed itu terlihat nyambung gitu teman-teman. Kalau zaman sekarang kan kalau kita lihat produk-produk bisnis yang lain itu udah nyambung ya teman-teman. Kita tarik lagi di 260. Oke, mungkin ini. Nah, ini kan kosong ya teman-teman. Coba kita cari elemen. Kita coba ambil salah satu elemen ini. Kita tarik aja asal. Nah, oke. Selanjutnya kita tarik juga. Kita buat juga di sini. Warnanya kita ubah sesuai biar senada. Nah, gini teman-teman. Kalau kita lihat kan di sini kita bisa juga mengambil desain-desain yang lain, tapi cuma ngambil elemennya aja ya teman-teman. Nggak semuanya harus kita ambil. Sebentar. Mungkin kita ambil dari sini ya teman-teman. Kita ambil dari sini, kita ambil elemen yang ini, yang putihnya. Yang warna krem. Nah, ini. Kita copy paste. Kita pindahin ke sini. Misal contoh kita mau memasarkan produk keripik kita. Nah, misal contoh produk keripik ya. Ini bisa juga kita kopas, kita tinggal ganti warnanya. Misal nama produk kita itu, ini sebagai contoh aja teman-teman. Nadira Cassava Chips. Nanti kita ubah warnanya, kita senada dengan ini. Oke, jadi. Nah, mungkin kalau kita bisa ambil template-template yang lain tuh seperti itu sih teman-teman. Kita ambil salah satu lagi ya, sebentar. Kita ambil yang ini. Kita ambil kata-kata ini, kita masukin ke sini. Kita geser untuk di sebelah sini. So, kita buat open order atau pemberian diskon ya. Diskon 20%. Contoh seperti ini, teman-teman. Nah, kita ambil aja ini, bulat-bulatnya ini. Kita pindahin.
Kita pindahin posisinya ke belakang. Nah, gini, mungkin seperti ini sih. Terus kita hapus lagi, coba kita save ya. Untuk kita post gitu, nanti kita unduh dulu. Ya, setelah kita unduh, kita langsung masuk ke split image. Sebentar. Masuk ke split image, terus kita pilih horizontal, kita masukin file yang tadi, kita pindahin drag ke sini, oke. Sudah masuk, lalu kita buat di sininya 3, karena kita untuk 3 feet, oke. Nah ini PNG. Di situ kita split image, kita download satu-satu di sini. Nah, gini hasilnya. Kita tinggal post satu-satu. Itu salah satu contoh untuk 3 feed sekalian ya. Gitu. Nah, satu lagi mungkin saya coba mau buat Instagram story. Kita coba lihat Instagram story ya teman-teman. Kalau referensi warna itu kalian bisa cari di Google kode warna, misal kode warna pastel itu nanti akan muncul. Nanti saya praktekkan. Kita ambil salah satu ini ya, contohnya. Misal kita ganti warna di sini. Ini warnanya hijau ya. Coba kita ke sini, kita ganti warna. Kode warna pastel. Di sini ada kode warna pastel biru, kode warna pink. Coba pink ya, kita lihat. Di sini kodenya kita ambil yang CD4C77. Ini nih. CD4C77. Kita pencet warna, kita ubah di sini CD4C77. Nah, gini teman-teman hasilnya. Lalu di sini kita ubah contohnya. Ya. Buy one get one. Lalu di sini contoh ya. Misal tadi itu ada produk dari Kaisei, itu ada produk hampers ya dari piring gelas gitu. Nah, misal contoh kita pembelian piring akan mendapatkan rinso gitu. Ini contoh ya teman-teman. Nah, ini kita bisa hapus, kita cari elements di sini biar orang-orang tertarik. Kita cari piring. Nah, ini kita masukin. Kita masukin di sini. Lalu kita cari sabun. Nah, ini tuh warnanya senada kan, piring sama sabunnya. Gitu. Contoh ini di bawahnya itu kita buat ini ya teman-teman. Kita buat don't miss it. Gitu teman-teman cara membuat story dan 3 feed sekalian.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom Q&A. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Iya, terima kasih kepada narasumber Saudari Nesta dan juga Saudari Rani atas paparannya yang begitu menarik ya. Mudah-mudahan materi yang dijelaskan mudah dipahami kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dan juga mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita lagi. Nah, baik, langsung aja kita mulai sesi diskusi hari ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya pada kolom question and answer dengan menyebut nama identitas diri terlebih dahulu. Mungkin sembari kita nunggu pertanyaan, mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari kesimpulan materi narasumber kali ya. Jadi mungkin kesimpulannya kita bisa lihat kalau content marketing itu sebenarnya banyak juga ya tools-toolsnya yang bisa kita pakai gitu kan. Apalagi untuk pemula-pemula, misalkan contohnya kayak tadi dijelasin sama Saudari Nesta, ada tools yang namanya Canva, terus juga pada narasumber pertama Maharani menjelaskan ada yang namanya Answer Scrotus ya kan, yang bisa kita bisa taruh nama produk dan kita bisa tahu sebenarnya orang-orang itu nyari produk itu, pertanyaan itu tentang apa, dan kita bisa buat konten dari situ. Nah, terus juga tadi dijelasin juga bahwa tahap peningkatan brand awareness itu apa aja, ada brand recognition, brand recall, sama ada top of mind. Nah, tadi juga dijelasin kayak strategi pemasaran di tengah pandemi itu sebenarnya baiknya tuh gimana sih, kayak tadi juga dijelasin ada pemberian diskon, terus komunikasi yang berjalan terus, lalu juga memilih platform yang sesuai dengan targetnya. Gitu. Nah, ini ada beberapa yang udah ngirim pertanyaan. Mungkin kita mulai aja kali ya. Kakak-kakak gimana? Kita mulai aja kali ya diskusi hari ini ya. Oke, pertanyaan pertama ada dari Unicornia. Jadi dia ngomong, halo saya Unicornia dari UMKM Trolley Swish. Ingin bertanya untuk upload konten marketing itu sebaiknya waktunya gimana sih? Apakah harus setiap hari atau ada selang waktunya? Gitu. Gimana kakak-kakak? Oke, thank you buat pertanyaannya Kak Yuni. Mungkin bakal aku yang jawab ya. Pertanyaan itu apa tadi? Waktu post ini ya, konten. Upload Jadi konten. untuk posting di waktu yang tepat itu sebenarnya tiap sosmed itu berbeda-beda. Tiap sosmed itu punya tren yang beda-beda, karakteristiknya juga beda-beda. Jadi saran saya baiknya itu kita harus sering-sering posting di jam-jam yang berbeda. Jadi kita bisa tahu nih performanya setelah kita posting di jam berbeda ini, di jam berapa yang paling bagus. Nah, nanti setelah kita tahu jam berapa yang paling bagus, kita terusin posting di jam-jam tersebut. Gitu aja sih, Kak Ivana. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua ya. Ada dari Anisha Natania. Namanya Anisha nih, pasti panggilan Ica kan? Bener nggak? Nah, Anisha Natania ngomong, halo, Assalamualaikum, saya Anisha Natania, mahasiswi dari UMJ. Saya juga mempunyai UMKM, yaitu Warung Mie Aceh. Nah, pertanyaan saya, apakah ada cara untuk mengetahui agar pemasaran kita itu udah mencapai target belum? Bisa dibantu jawab, kakak-kakak? Oke, terima kasih Anisha Natania buat pertanyaannya. Yang namanya Ica ya, kayaknya. Jawabannya itu gini. Jadi sebelum kita melakukan social media marketing itu kan kita harus tahu kan tujuan kita tuh apa. Apakah brand awareness, atau brand advocates, atau public relation, atau meningkatkan sales. Nah setelah kita tahu tujuan kita apa, di tahap terakhir itu kita kan ada evaluasi, kita jadi tahu performanya udah nyampe target kita atau belum gitu. Contohnya misalnya kita mau tujuan kita itu meningkatkan brand awareness. Nah di tahap evaluasi kita tuh bisa lihat insight kita atau analytics kita, misal contohnya di Instagram ya, kita bisa lihat reach kita berapa, mention kita, like, share kita, follower kita naik atau enggak gitu.
Jadi itu aja sih mungkin. Jadi kita harus gunain metrik yang jelas biar kita tahu performa kita tuh kayak gimana baiknya. Oke. Terus kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya. Mungkin dari ada Lutfia Nurjana. Izin bertanya, saya Lutfiana, mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta. Bagaimana ya cara membuat loyal kepada konsumen? Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfiana. Ya, Bagaimana cara membuat loyal kepada konsumen? Jadi tuh kalau di sosial media marketing itu ada hal-hal yang harus dihindari untuk membuat konten marketing tersebut. Yang pertama itu tuh jangan terlalu hard selling ya teman-teman. Jadi kalau kita harus melulu soal produk penjualan, seakan-akan kita memaksakan untuk membeli produk yang kita jual. Nah, selanjutnya itu tuh ada beberapa konten mungkin yang bisa menjadi relevan yang tadi dicontoh posan FBake dan Kaisai. Itu dia membuat contoh konten-konten seperti giveaway, terus memberikan hari-hari besar. Nah, itu tuh harus ada selingan kayak gitu biar menjadi konten yang relevan, teman-teman. Terus juga jangan terlalu banyak memposting, jangan terlalu jarang memposting, seakan-akan nanti Instagram kita tuh tidak aktif gitu, teman-teman. Jadi harus tetap aktif ya untuk membuat konten marketing itu. Nah, dan juga menjawab komentar yang positif dan negatif. Itu agar kita lebih care kepada customer kita, seperti itu. Semoga menjawab ya Lutfiana. Terima kasih. Oke, jadi intinya sebenarnya membuat loyal itu sebenarnya komunikasi ya Kak, balik lagi ya. Jadi kalau misalkan ada feedback yang buruk, berarti kita harus tanya apa sih yang buruk supaya kita bisa memperbaiki lagi ya kan. Nah, oke. Mudah-mudahan terjawab ya kepada Kakak Lutfiana Nurjana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Devita Ramadhani Maisa. Beliau bertanya, apakah tetap bisa meningkatkan jangkauan konten tanpa ads? Silakan yang ingin menjawab. Oke, makasih pertanyaannya Devita. Menurut saya masih bisa kejangkau, tapi nggak seluas kalau kita pakai ads berbayar. Karena kan kita nggak megang algoritmanya Instagram kan. Mungkin yang bakal kejangkau ya follower kita atau orang-orang sekitar kita aja, nggak seluas kalau kita pakai ads berbayar di Instagram, Facebook, atau Google. Gitu sih. Jadi jangkauannya itu hanya followers atau memang mungkin kayak minta bantuan untuk dipromot kali ya Kak. Jadi jangkauannya sampai situ-situ dulu kali ya kalau tanpa ads ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Kakak Devita. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Dahni Rizky P. Perkenalkan saya Dani, yang tadi dijelaskan kan materi konten untuk di-post, sedangkan untuk nge-post di Instagram diperlukan caption. Nah, bagaimana sih cara membuat caption yang menarik untuk minat pembeli? Izin menjawab ya, mungkin kalau untuk caption itu diselingi oleh kata-kata ya, kata-katanya itu bisa dalam random campur Inggris Indonesia sih. Jadi di dalam konten itu mungkin kita lebih ke apa sih, misalnya contoh kontennya ini memperkenalkan produk di dalam posan itu. Nah, nanti di dalam produk itu kita kasih mungkin atasnya itu bahwa judul yang akan kita pasarkan, mungkin seperti tadi kalau saya ambil contoh dari Kaisei, itu kan hampers itu berarti ada beberapa paket hampers lebaran itu. Nah, mungkin di dalam situ mungkin dikasih yang namanya nama paket di situ. Nanti di bawahnya itu mungkin bisa juga harga, dan rata-rata kalau bisnis itu tidak mencantumkan harga agar mereka lebih chat ke UMKM-nya tersebut dulu ya teman-teman. Jadi itu
kalau menurut saya yang lebih relevan itu kita mencantumkan harga agar konsumen juga lebih tahu gitu berapa sih harganya, dan di bawahnya itu mungkin kita kasih more info itu bisa dilihat di kita kasih cantumkan nama TikTok kita, nama Shopee kita, atau nama Tokopedia kita. Mungkin seperti itu sih kalau untuk pembuatan caption. Semoga bisa terjawab ya, Dani. Terima kasih. Kalau hashtag itu gimana, Kak? Mungkin hashtag membantu juga kali ya untuk kalau masukin hashtag sendiri gitu kan, supaya kalau misalkan kita sendiri aja kalau mau beli barang, kita cek sosial medianya, dia punya hashtag sendiri yang bisa kita klik. Misalkan kayak barangnya namanya apa, itu langsung muncul semua dari hashtag itu kalau kita klik nama barangnya. Mungkin itu juga bisa membantu kali ya, Kak ya, dengan cara yang kayak gitu. Oke. Betul. Dari caption juga, karena kalau untuk Instagram bisnis itu memang harus dibuka, yang nggak boleh di private gitu, biar orang-orang juga terjangkau melihatnya gitu sih. Oke, terima kasih Kak Nesa. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Dani, Rizky. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Muhammad Ramadan Arga Kusuma. Apakah memungkinkan sosial media digital marketing ini dapat menyentuh generasi baby boomers atau generasi yang lebih tua? Karena kebanyakan dari generasi tersebut masih sulit menyentuh atau menggunakan teknologi terkini seperti media sosial juga. Nah, silakan yang ingin menjawab. Oke, makasih pertanyaannya Rama. Di sini saya mau flashback ke materi saya sebelumnya. Kita tuh kan sebelum kita pilih media sosial itu kita harus tahu ya target kita tuh siapa. Kayak yang tadi saya bilang, anak muda seumuran saya, mahasiswa, biasanya lebih aktif di Instagram, sedangkan orang yang lebih tua itu lebih aktif di Facebook kan. Nah, kalau untuk sosial media dipakai baby boomers atau enggak, itu sebenarnya kita juga nggak bisa memaksakan ya. Nggak semuanya di generasi yang lebih tua emang menggunakan sosial media. Cuma dari kitanya, dari UMKM-nya, kita harus tahu nih, target kita tuh kebanyakan orang tua atau bukan. Kalau emang orang tua ya kita lebih pilih media sosial yang lebih kayak Facebook, itu kan lebih banyak orang yang lebih tua gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan juga kalau baby boomers harus menggunakan sosial media, kita nggak bisa juga. Gitu sih, Rama. Mungkin semoga terjawab ya. Oke, jadi intinya ya sesuaiin lagi kepada target market kita ya. Jadi kalau misalkan anak muda ya kita lihat lagi anak muda tuh sekarang mainnya apa sih ya, TikTok gitu kan, Instagram. Nah tapi kalau untuk orang tua atau baby boomers mungkin kebanyakan mainnya Facebook gitu. Mungkin kayak gitu ya Kak. Jadi harus kembali lagi ngelihat target marketnya. Oke, jadi apakah ada pertanyaan lain? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Mungkin kita akan memilih 3 orang pemenang untuk pertanyaan terbaik ya, kakak-kakak. Jadi untuk pemenang pertanyaan terbaik itu mungkin gimana nih kakak-kakak nih? Mungkin didiskusikan dulu atau gimana? Mungkin aku milih satu kali ya. Oke, boleh. Silahkan. Oke, buat penanya terbaik pertama, menurut aku Anisha Natania atau Ica nih kayaknya, pasti panggilannya Ica. Selamat kepada pemenang pertama, kepada kakak Anisha Natania. Nah, untuk yang kedua mungkin kakak Nesta boleh. Siapa menurut kakak pertanyaannya yang terbaik? Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu dari nungguin ya. Dari yang tadi saya jawab deh, Lutfiana Nurjana. Oke, selamat kepada pemenang kedua, Kakak Lutfia Nurjana. Mungkin pertanyaan ketiga boleh aku yang milih nggak, Kakak? Boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, jadi kalau aku mungkin
Kakak Dani kali ya. Pertanyaannya juga bagus tuh. Berarti pemenang pertama itu tadi Anisha, pemenang kedua Lutfia, dan yang pemenang ketiga itu Dani. Nah, jadi selamat kepada penanya terbaik. Nah, untuk hadiahnya mungkin setelah webinar akan dikonfirmasi lagi kepada yang pemenang ini oleh panitia ya. Nah, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sampai juga kita di penghujung acara. Mudah-mudahan materi yang diberikan hari ini bermanfaat dan membuat kita tergerak untuk mengikuti praktik baik yang telah diberikan. Dan akhirnya saya Ivana Puspita pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Ivana untuk moderator di siang hari ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada kakak-kakak yang telah memenangkan penanya terbaik. Mungkin nanti untuk hadiahnya bakal diinfokan oleh panitia ya. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah acara webinar pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Saya Dinda Putri Amelia, Manajemen 2018, selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, kakak. Terima kasih, Bu Meta. Hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Meta, Maharani, Terima kasih Adinda. Bu Meta. Kata Nadia Hamiza, katanya keren. Ya, terima kasih, kasih semua, keren, good job. Thank you ya. Terima kasih Bu. Ibu. Maaf Bu kalau ada kekurangan. Apa-apa, belajar. Keren kok, keren. Terima kasih Bu. Ya keren, Maharani, Nesta, mantap. Ibu saya nggak keren Bu. Oh iya, semua Ivana, MC, Dinda, semuanya juga, semua keren deh. Oke, saya banyak ya. Iya. Terima kasih Kakak atas materinya. Terima kasih Ahmad Sobari. Terima kasih Sobari. Kita kayak lagi doang. Iya, Neta. Sumpah. Terima kasih sudah datang semuanya. Jadi yuk. Baki record matiin, Bang. Tahu pacaran dulu.